Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di gravitasi Newton. Nah, khusus pada video ini kita akan membahas tentang orbit satelit. Nah, kita khususkan yaitu pada kita akan mencari kecepatan dari satelit ketika mengitari bumi. Ya, jadi misalkan ini adalah bumi, kemudian ada satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi pada suatu ketinggian tertentu. Nah, ini misalkan ada orbit satelit itu. Jadi ini adalah satelitnya. Ya, jadi satelit ini mengorbit di atas permukaan bumi. Nah, maka dia akan memiliki kecepatan sebesar v. Nah, kemudian untuk ini adalah bumi, misalkan buminya adalah bermasa, kita teruskan massa bumi adalah m. Kemudian untuk jari-jari lintasannya, jari-jari lintasan dari satelit ini diukur dari pusat bumi, ini misalkan adalah R. R kecil. Nah, untuk R kecil ini, kalau misalkan diketahui jari-jari bumi, ini adalah R besar, kemudian ketinggian satelit ini adalah H, nah maka R kecil ini adalah jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian satelit itu. Nah, kemudian bagaimana dengan besarnya kecepatan ini agar satelit tidak jatuh ke bumi? Jadi, satelit ini ketika mengorbit, dia akan mengalami gaya gravitasi, arahnya menuju ke pusat bumi, ini adalah gaya gravitasi, dan ini juga bisa dikatakan gaya berat dari satelit itu. Nah, kemudian gaya gravitasi ini nanti yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Jadi, kita mengamati atau kita tinjau gerak melingkar, jadi kita asumsikan lintasannya adalah melingkar. Lintasannya berupa lingkaran sempurna, maka nanti ada sigma F sentripetal, ini sama dengan M dari satelit ini, massa dari satelit, kalikan V kuadrat per R. Nah, gaya sentripetalnya adalah G, massa bumi, massa satelit, per R kecil kuadrat, ini sama dengan M V kuadrat per R. Nah, untuk M satelit atau massa satelit ini bisa kita hilangkan. Nah, berarti persamaan untuk kecepatan orbit satelit ini nanti adalah V ini sama dengan akar dari G M per R. Nah, dengan V ini adalah kecepatan satelit, satuannya meter per sekon. Nah, kemudian M ini adalah massa bumi, kilogram. Kemudian R ini adalah jarak satelit ke pusat bumi dalam satuan meter. Nah, kemudian kalau misalkan diketahui ketinggiannya, maka kita juga bisa menuliskan persamaan kecepatan satelit tersebut, yaitu V sama dengan akar G kalikan M per R bumi plus H. Dengan R, ini adalah jari-jari bumi, kemudian H ini adalah ketinggian satelit. Ini meter, ini juga meter.
Nah, jadi itu adalah persamaan untuk mencari kecepatan orbit satelit. Nah, kemudian satelit yang mengorbit di bumi itu ada yang disebut dengan satelit geostasioner. Jadi ada satelit geostasioner, yaitu ini adalah satelit yang lintasannya atau posisinya selalu berada di atas kota atau wilayah tertentu di bumi. Nah ini, jadi kalau misalkan ini adalah bumi, kemudian ini satelitnya, maka satelit ini selalu menghadap ke wilayah ini seterusnya. Jadi ketika bumi berputar, ini juga ikut berputar. Nah, jadi misalkan satelitnya pas berada di sini, nah berarti kota itu juga berada di sini. Nah itu, jadi ini posisinya selalu tetap. Jadi misalkan posisi di A, ini kota A, ini A aksen, dan misalkan di posisinya di A double aksen, maka ini juga posisinya di A triple aksen. Nah ini dia selalu menghadap ke wilayah yang tetap. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, tentu saja ini terjadi ketika satelit ini memiliki periode. Jadi satelit tersebut memiliki periode yang sama dengan satu hari bumi. Jadi satelit geostasioner ya, satelit geostasioner memiliki periode revolusi mengelilingi bumi itu sama dengan satu hari atau 24 jam, sehingga dia selalu menghadap tempat yang tetap. Nah ini, jadi ini adalah syaratnya agar satelit itu menjadi satelit geostasioner yang biasanya terjadi atau diletakkan di atas garis khatulistiwa. Nah, lalu bagaimana ketinggian satelit geostasioner tersebut dari permukaan bumi? Nah, kita akan menghitungnya atau mencari persamaan untuk mencari ketinggian satelit geostasioner dari permukaan bumi. Jadi kalau misalkan ini adalah bumi, kemudian ini adalah satelit geostasioner yang akan kita cari ketinggiannya. Jadi ini punya ketinggian H, jari-jari bumi ini adalah R, kemudian ini punya kecepatan V, kecepatan orbitnya. Nah, berarti kita tinjau gerak melingkar. Sigma F sentripetal sama dengan massa kalikan A sentripetal. Masanya ini adalah massa satelit, kemudian ini ada massa bumi. Nah, gaya sentripetalnya adalah gaya gravitasi G M per R plus H kuadrat sama dengan M kalikan V kuadrat per R plus H. Nah, ini bisa kita hilangkan. Kemudian, karena kita tahu bahwa periode dari satelit geostasioner itu sama dengan 24 jam, maka nanti kita bisa masukkan periode ini ke persamaan V. Jadi ini ada G M per R plus H untuk V dalam gerak melingkar. Ini perlu kita tahu atau kita ingat materi kelas sebelumnya. V ini sama dengan
omega kalikan R. Nah, ini R kecil saja biar nanti tidak sama. Jadi omega kalikan R ya, dengan omega ini adalah 2pi per T. Jadi ini kalikan R. Nah, jadi ruas kanan nanti kita ubah menjadi 2pi per T kalikan R plus H. Ini masing-masing ada dipangkatkan 2. Nah, jadi nanti ada GM per R plus H sama dengan 4pi kuadrat. Kemudian di sini ada T kuadrat R plus H pangkat 2. Nah, kemudian berarti ini kita tuliskan ada GMT kuadrat per 4pi kuadrat. Ini sama dengan R plus H pangkat 3. Nah, berarti untuk mencari ketinggiannya, nanti kita bisa mencari R plus H sama dengan GMT kuadrat per 4pi kuadrat di akar pangkat 3 atau pangkat sepertiga. Ini boleh juga dituliskan akar pangkat 3 dari GMT kuadrat per 4pi kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari H, berarti untuk ketinggiannya ini sama dengan akar pangkat 3 dari GMT kuadrat per 4pi kuadrat, ini pangkat 3, dikurangi dengan R. Nah, perlu diketahui, T ini adalah periode revolusi dari satelit. Ini nanti sama dengan 24 jam. Jadi silakan nanti di sini diubah dalam sekon. Kemudian untuk H ini adalah ketinggian dari permukaan bumi. Kemudian R ini adalah jari-jari bumi. Kemudian untuk M ini adalah massa bumi. Nah, jadi ini adalah satelit geostasioner. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan lepas. Kecepatan lepas berarti ini adalah suatu planet bermassa M, kemudian berjari-jari adalah R. Nah, maka ketika ini benda ada di sini, benda ini akan diberi kecepatan V0 demikian rupa sehingga benda ini akan lepas dari pengaruh gravitasi benda ini atau pengaruh gravitasi dari planet ini sehingga dia tidak kembali lagi ke planet tersebut. Nah, maka kecepatan lepas dari benda ini yaitu V0-nya ini bisa kita tentukan, kita peroleh dengan menggunakan persamaan bahwa di energi mekanik di titik yang jauh tak hingga ini dia sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini ini ada energi mekanik. Energi mekanik itu perlu diketahui ini adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi itu adalah energi mekanik. Nah, energi potensialnya energi potensial gravitasi yang telah kita peroleh di persamaan sebelumnya. Jadi ini ada energi mekanik, anggap saja ini adalah energi mekanik di A, itu sama dengan energi mekanik di B, ini adalah B. Nah, energi mekanik di A berarti adalah energi potensial A ditambah dengan energi kinetik A. Nah, kemudian di B ini adalah 0. Nah, energi potensial tadi adalah min G,
massa planet kalikan massa benda ini per R kuadrat. Kemudian energi kinetik itu adalah setengah kalikan massa benda kalikan kecepatan benda. Jadi V0 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa mengubah. Jadi ada 2 atau setengah M V0 kuadrat sama dengan G M per R. Oh, R-nya tidak kuadrat ya, karena ini energi potensial, jadi tidak kuadrat. Nah, jadi M-nya ini bisa kita hilangkan seperti ini. Nah, maka kecepatannya V lepas V0 ini adalah akar Gm. Ini kalikan 2 per R. Jadi V0 ini adalah kecepatan lepas. Kemudian M ini adalah massa planet. Kalau di bumi berarti menggunakan massa bumi. Kemudian R ini adalah jari-jari planet. Ini meter, kemudian ini kilogram, ini adalah meter per sekon. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.